Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Afrian dengan nomor induk mahasiswa 20030107 kelas T1C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transistor biopolar guna melengkapi tugas RE yang telah Bapak berikan. Transistor biopolar. Daerah kerja transistor ada 3. Yang pertama ada daerah aktif, lalu yang kedua ada daerah saturasi, dan yang ketiga ada daerah cut off. Yang pertama, daerah kerja transistor aktif. Transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Kondisi aktif adalah transistor yang mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor walau tidak dalam kondisi atau proses penguatan sinyal. Daerah aktif terdiri bila sambungan emitter diberi bias maju dan sambungan kolektor diberi bias balik. Semua titik operasi antara titik sumbat dan penjenuhan adalah daerah aktif dari transistor. Dalam daerah aktif, dioda emitter dibias forward dan dioda kolektor dibias reverse. Lalu selanjutnya yang kedua ada daerah kerja transistor saturasi. Daerah kerja transistor saturasi adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor. Transistor dikatakan menghantar maksimum, lalu besarannya tegangan kolektor emitor VGE sama dengan VGC min arus C dikali RC. Kondisi jenuh VCE sama dengan 0 V. Transistor ideal, maka besarnya arus kolektor IC sama dengan VGC per RC. Besar arus basis IB jenuh. IB lebih besar sama dengan dari IC per B. Lalu selanjutnya yang ketiga ada daerah cut off. Merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor sampai emitor. Sering juga disebut dengan nama lain dari daerah mati, karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Yang ketiga ada daerah mati, dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor ke emitor dengan kondisi off. Lalu yang keempat ada titik cut off. Transistor adalah titik di mana suatu transistor tidak mendapat bias pada basis.
sehingga transistor tidak konduk atau mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Besarnya tegangan antara kolektor dan emitor transistor pada kondisi mati atau cut off adalah VCE sama dengan VCC min IC kali RC. Karena kondisi mati IC sama dengan 0, transistor ideal, maka VCE sama dengan VCC kali RC. Lalu besar arus basis EV sama dengan EV sama dengan IC per EV sama dengan 0. Selanjutnya, 3 konfigurasi transistor. Yang pertama ada common base atau basis bersama, lalu ada common collector atau kolektor bersama. Yang ketiga ada common emitter atau emitor bersama. Di sini sudah terlihat perbedaannya. Input ke outputnya, prosesnya bagaimana? Yang pertama ada konfigurasi common base, basis bersama. Konfigurasi common base CB atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya di-groundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya di-groundkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut sebagai grounded base. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Next, ada konfigurasi common collector atau kolektor bersama, yaitu konfigurasi common collector CC atau kolektor bersama memiliki sifat dan fungsi berlawanan dengan common base. Kalau pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa menguat arus, maka common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Input diumpankan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor, sedangkan kolektornya di-groundkan dan digunakan bersama input maupun output. Konfigurasi kolektor bersama common collector ini sering disebut juga dengan pengikut emitor atau emitor follower. Next, yang ketiga ada konfigurasi common emitter bersama. Konfigurasi common emitter CE atau emitor bersama merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguatan yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus secara antara sinyal input dan sinyal output, common emitter adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitor transistor di-groundkan dan digunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Lalu yang slide selanjutnya ada kurva karakteristik transistor CB. Kurva transistor secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kurva karakteristik input dan karakteristik output. Kurva input konfigurasi basis bersama CB untuk transistor NPN dapat dilihat pada gambar di samping. Kurva ini menggambarkan hubungan antara arus input
IA dengan tegangan input VBA untuk berbagai variasi tegangan output VCB. Dalam hal ini tegangan VCB sebagai parameter. Next, ada kurva karakteristik input CB. Kurva karakteristik input CB ini menyerupai kurva dioda saat dibias maju. Ini terjadi saat persambungan emitor basis mendapatkan bias maju. Saat VBA sekitar 0,7 volt, tegangan cut-in, arus IA akan naik dengan cepat. Next, ada kurva karakteristik output CB. Kurva karakteristik output menggambarkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output VCB untuk berbagai variasi arus input IE. Dalam hal ini arus IE disebut sebagai parameter. Dalam kurva output ditujukan ada 3 daerah kerja transistor, yaitu daerah aktif, daerah saturasi, dan daerah cut off, seperti yang kita bahas di awal tadi. Terima kasih. Begitulah presentasi kali ini yang bisa saya bawakan. Apabila banyak tutur kata yang salah dan materi kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.